Ya, terima kasih Febri dan Christine yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita membaca sedikit dari kebenaran firman dan sharing dari firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang murah hati, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Dan terima kasih sudah mengumpulkan kami di tempat ini saat ini. Kami akan dengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, kami akan sharing, kami percaya Tuhan memperkaya pengetahuan kami akan firman-Mu, dan terutama Tuhan semakin menguatkan iman percaya kami Tuhan. Kami berdoa bila firman yang kami share, yang kami bagikan satu sama lain pada malam hari Tuhan, Engkau Tuhan berbicara melalui kami, mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini judulnya adalah iman yang gila-gilaan. Iman yang gila-gilaan, crazy faith. Hello, how are you? Ya, firman Tuhan berbicara mengenai crazy faith, iman yang gila-gilaan. Terang lihat sama-sama Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang gini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi hari-hari ini orang semakin berkekurangan yang namanya iman. Kenapa? Karena banyak orang sebenarnya secara tersirat dari hidupnya itu kita dapat lihat ada yang beriman tapi untuk sebuah kondisi yang dia rasa dia bisa kuasai. Contohnya kayak gini, dia beriman bahwa untuk bulan depan kebutuhannya sehari-hari akan terpenuhi. Kenapa? Karena dia punya gaji yang akan dia terima di akhir bulan nanti. Contohnya seperti itu. Atau ada juga iman yang seperti iman cadangan gitu. Kalau iman yang hanya dipakai ketika di saat seperlunya, di saat perlu baru dipakai. Kalau tidak perlu, ya tidak dipakai gitu. Dia hidup dengan seadanya, dengan apa yang ada pada dia saat itu gitu. Dan akhirnya ini membuat orang semakin berkekurangan hidup di dalam iman, tidak lagi berkelimpahan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Ya. Firman hari ini berbicara mengenai iman yang gila-gilaan kepada Tuhan, itu adalah iman yang berjalan di atas air, iman yang berjalan di atas air pada saat tidak ada tempat untuk berpijak. Itu kira-kira iman yang gila-gilaan. Atau iman yang gila-gilaan itu ketika ia mengalahkan raksasa yang takut dihadapi oleh satu bangsa yang besar, ya, menghadapi raksasa yang takut dihadapi oleh satu bangsa yang besar, datang hanya dengan 5 batu licin, kemudian membawa satu umban untuk mengalahkan Goliat. Ya. Orang berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang gila, crazy. Tapi ketika apa yang dia percayai itu terjadi, ketika Goliat itu dikalahkan, maka itu menjadi iman yang gila-gilaan. Saya percaya mungkin pada saat itu, ya, Daud juga dia tidak serta-merta bisa melihat bahwa Goliat langsung akan kalah dengan cara yang seperti apa, mungkin tidak seperti itu. Tapi ketika Goliat kalah, ketika Goliat jatuh, dia barulah melihat bahwa Tuhan bekerja melalui tangannya, gitu. Ya, saya percaya kita semua punya sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing. Kalau kita katakan, mungkin orang lain akan berkata itu gila, kedengaran seperti sesuatu yang gila gitu bagi semua orang. Mungkin bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi diri kita sendiri gitu. Ya, sampai akhirnya terjadi handphone contohnya. Handphone yang kita pegang itu kan terdengar sesuatu yang gila di sekitar 35 tahun yang lalu. Ya, benda plastik
bisa menghubungi orang-orang di luar negeri, bahkan bisa bertatap muka dengan muka melalui video call, ya itu kedengaran gila di 35 tahun yang lalu. Tapi hari ini semuanya terjadi, semuanya bisa tercapai. Ya, semua dimulai dengan seseorang yang melihat jauh ke depan. Seseorang yang melihat jauh ke depan dan punya iman untuk memulai dan melakukan sesuatu dari tempat dia berada pada saat itu. Ya. Kita mungkin hari ini punya hal-hal yang kita imani, tapi kita terlalu takut untuk percaya bahwa itu dapat terjadi. Ya, tapi seperti contoh-contoh tadi, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Mau terjadi atau tidak, keputusan akhirnya itu ada sama Tuhan, bukan sama kita. Jangan sampai pikiran kita membatasi karya Tuhan. Jangan sampai pemikiran kita yang terbatas membatasi karya Tuhan yang tidak terbatas, yang sesungguhnya Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Daud tidak mulai dengan langsung membela Israel dari Filistin dan Goliat. Dia mulai dari membela 2-3 ekor kambing domba dari beruang dan singa. Ya. Kemudian Petrus juga, dia tidak mulai dari berjalan di atas air. Enggak, dia mulai dari mengikut Tuhan Yesus, setiap hari melihat kuasa dan karya Tuhan. Bagi banyak orang, termasuk juga bagi dirinya sendiri, ya sampai akhirnya dia mulai percaya. Mujizat berjalan di atas air itu terjadi setelah mujizat Yesus memberi makan 15.000 orang, ya 5.000 orang laki-laki. Dan itu tidak serta-merta langsung dimulai dengan sesuatu yang besar. Ya, Tuhan selalu mulainya step by step dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memberkati orang yang berpura-pura. Ya, Tuhan memberkati siapapun diri kita saat ini. Jadi Tuhan tidak menunggu segala sesuatu menjadi sempurna dulu di dalam hidup kita, baru Dia akan bekerja. Ya, prinsip Tuhan itu enggak seperti itu. Dia enggak tunggu semuanya sempurna dalam kehidupan kita, baru Dia akan bekerja. Enggak, Tuhan bekerja sebagaimana diri kita saat ini. Sesuatu yang dulu dianggap gila, ya, dihitung sebagai iman ketika Tuhan memberikan mujizat, ketika Tuhan melakukan suatu mujizat. Tuhan tetap Tuhan walau tidak ada yang setuju dengan apa yang kita imani. Gitu ya. Tuhan tetaplah Tuhan ketika kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang yang kita kasihi. Tuhan itu tetap Tuhan ketika kita nggak punya pekerjaan. Iman gila-gilaan adalah hasil yang kita capai ketika kita dengan teguh menerapkan iman, step by step mulai dari hal yang kecil-kecil. Itu. Jadi crazy faith ini tidak terjadi langsung gede gitu, enggak. Crazy faith itu terjadi step by step, mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya. Iman yang besar dimulai dari iman yang kecil. Itu iman yang kecil itu maksudnya seperti ini. Itu dimulai dari ketika kita berdoa bagi orang lain ketika sebenarnya kita lagi sedang butuh didoakan. Ya. Ketika kita melayani orang lain pada saat kita sedang butuh untuk dilayani. Ya, memperkatakan dan mengimani firman Tuhan setiap hari walaupun kita belum tahu hasil akhirnya akan seperti apa. Memberi pada saat kita sedang berkekurangan, mengasihi ketika kita sedang dibenci, taat kepada Tuhan dan tetap mengampuni mereka yang membenci kita dan berusaha mempermalukan kita dengan menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya, entah di sosmed atau dimanapun. Ini butuh kekuatan dan keteguhan hati, butuh iman. Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, sampai akhirnya pekerjaan Tuhan itu muncul dalam hidup kita. Pada saat dia muncul, baru kita sadar, this is the faith. Ini iman yang kita cari selama ini. Ini iman yang Tuhan cari selama ini. Ya.
Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan satu kunci, ya, satu kata kunci di dalam ayat firman Tuhan ini adalah kata imajinasi. Imajinasi Allah menciptakan kita. Ya, kita diciptakan menurut gambarnya Allah, the image of God. Menurut gambar Allah. Ya, karena itu kita juga sebenarnya diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menciptakan dengan imajinasi. Memulai menciptakan dengan imajinasi. Paulus menulis setengah dari Alkitab dari dalam penjara dan disiksa. Pada saat dia kondisi yang benar-benar tidak bisa melayani, tidak bisa beriman kepada Tuhan, tapi dia menulis setengah dari Alkitab pada Perjanjian Baru. Mungkin akan terlihat gila pada awalnya, tapi ketika Tuhan berkarya, sesuatu yang dianggap gila itu ditransformasi menjadi crazy faith. Iman yang gila-gilaan. Ini adalah imajinasi yang diurapi oleh Allah. Ya, urapan itu artinya persetujuan Allah. Ya, Tuhan menyetujui. Jadi ketika seseorang diurapi berarti Tuhan menyetujui dia ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi ketika rumah kita diurapi berarti kita berkata bahwa rumah ini telah disetujui oleh Tuhan. Ya, ketika kita mengurapi kendaraan kita, kita berkata bahwa kendaraan ini sudah disetujui oleh Tuhan untuk dipakai Tuhan. Ya, jadi imajinasi yang diurapi yang saya sampaikan tadi adalah suatu kemampuan untuk menciptakan ide yang baru atau gambaran yang sebenarnya belum ada, tapi di dalam iman bahwa Allah setuju, Allah mengurapi, ya Allah setuju dan menguatkan kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Jadi tujuannya itu adalah supaya kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Matius 18 ayat 1-3 bilang gini. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Kunci kerajaan sorga itu Alkitab bilang menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil itu maksudnya gimana? Menjadi seperti anak kecil yaitu ketika Allah mengatakan sesuatu, kita percaya saja. Ya. Ketika Allah mengatakan sesuatu, kita percaya saja. Anak kecil kan seperti itu, percaya gitu. Ya, kita ini kan disebut sebagai anak-anak Allah, disebut sebagai anak-anak Tuhan. Karakteristik seorang anak kecil dia percaya apa yang orang tuanya katakan. Kemudian anak kecil juga dia taat. Memang tidak semuanya, tidak semua anak kecil taat sama orang tuanya, ya. Tapi anak-anak percaya dengan apa yang orang tuanya buat itu adalah sesuatu yang baik buat dia, gitu kira-kira. Ya, jadi terkadang kita berpikir terlalu banyak seperti orang dewasa, yang akhirnya mematikan imajinasi kita dan membuat kita tidak mampu lagi beriman kepada Tuhan. Allah mengajarkan kita seperti anak kecil, percaya apapun yang Tuhan katakan, percaya saja. Ya. Ibrani 11 ayat 1 saya ambil dari versi Alkitab Mudah Dibaca. Firman Tuhan bilang gini, iman berarti merasa yakin akan apa yang kita harapkan, dan itu berarti kita pasti tentang hal-hal yang Allah janjikan, walaupun kita belum melihat dengan mata. Iman itu berarti kita percaya walaupun kita belum lihat apa-apa. Ya, semua dimulai dari imajinasi. Semuanya dimulai dari imajinasi. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, itu mempengaruhi imajinasi kita. 2 Korintus 10 ayat 5 bilang gini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu
yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau di King James Version itu terjemahan bahasa Inggrisnya bilang casting down imaginations. Jadi dia mematahkan, melempar, membuang segala sesuatu, segala imajinasi ya yang apa? Yang bertentangan dengan pengetahuan akan Allah. Ya, jadi dia menentang imajinasi yang bertentangan dengan pengetahuan Allah. Atau dalam terjemahan mudah dibaca bilang gini, dan kami mengalahkan semua kesombongan yang melawan pengetahuan tentang Allah. Kami menawan setiap pikiran dan membuatnya menyerah dan taat kepada Kristus. Ya, kata menyerah dan taat ini adalah kalau bahasa Inggrisnya kita biasanya sebutnya intercession, terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Ya, ada penyerahan dan ada ketaatan, itu intercession. Ya. Imajinasi kita itu disucikan ketika ada penyerahan dan ketaatan. Amsal pasal 3 ayat 6 bilang gini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi perjumpaan dengan Tuhan, penyerahan kepada Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan, itu akan mengubah fokus kita. Mengubah fokus dari percaya kepada diri kita sendiri, kepada percaya kepada Allah. Gitu. Jadi tidak lagi berbicara mengenai diri kita, tapi sepenuhnya mengenai Allah. Kemudian ketaatan juga berbicara mengenai ketaatan dan penyerahan kepada Tuhan itu akan mengubah perasaan kita. Itu akan mengubah perasaan kita. Dari rasa takut menjadi rasa percaya kepada Tuhan. Dari rasa khawatir menjadi iman yang teguh kepada Tuhan. Ya. Tuhan ingin kita menyalakan imajinasi. Ya. God wants to ignite your imagination. Tuhan ingin menyalakan imajinasi kita. Ya. Karena seperti yang kita bacakan tadi dalam kitab Kejadian, segala sesuatu itu dimulai dari imajinasinya Tuhan. Tuhan ingin kita tetap berpegang, kita tetap melanjutkan ya dengan imajinasi yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menyalakan imajinasi kita, percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hasil akhirnya hanya kepada Tuhan, gitu. Ya. Nah, sebagai penutup sebelum saya 6 tahun yang lalu, saya beriman kepada Tuhan untuk dapat pekerjaan. Ya, semua yang ada hadir pada malam hari ini sudah tahu. Pak Wianto udah tahu. Kemudian Febri dan Christine juga sudah tahu. Nah, Citra juga istri saya terlebih lagi, dia paling tahu gitu. Ya, 6 tahun yang lalu saya beriman untuk dapat pekerjaan. Gitu. Jadi Tuhan menguji saya dan keluarga itu dengan sangat luar biasa. Jadi selama 6 tahun saya nggak bisa dapat pekerjaan. Gitu. Dan bukan hanya itu, tahun lalu mama saya dipanggil Tuhan karena sakit, ya. Dan 4 bulan setelah mama saya meninggal, saya didiagnosa kanker darah serta mengalami komplikasi priapismus, penyakit langka yang pengobatannya itu nggak ditanggung oleh BPJS. Ya, jadi penyakit ini sampai hari ini terus terang tidak lagi diperiksa karena tidak punya dana, saudaraku. Ya, nggak punya dana untuk memeriksakan diri. Ya, dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit dan harus dibayarkan setiap minggu karena pengobatannya itu mingguan. Gitu. Dan di saat yang sama, ketika saya sedang dirawat di rumah sakit, saya terima kabar bahwa semua proyek saya di-cancel secara sepihak oleh pemerintah, ya, karena proyek saya waktu itu semuanya bersama pemerintah, semuanya di proyek saya itu di-cancel oleh pemerintah karena
dana proyek yang pada saat itu sudah dialokasikan, ya, dibutuhkan untuk direlokasi menjadi dana penanggulangan COVID. Ya, saya tidak mendapat bayaran apapun untuk beberapa proyek yang kalau dikalkulasi sebenarnya sudah mau hampir selesai. Ya, kalau mau dikalkulasi mungkin nilainya ada sekitar hampir 300 juta rupiah, ya, untuk kalkulasi total dari tahun lalu dan tahun ini. Ya, jadi singkat cerita kami terjebak dengan hutang yang sangat banyak karena kami membutuhkan dana untuk pengobatan. Kemudian kami butuh dana untuk biaya sekolah anak kami. Ya, kami juga butuh dana untuk membiayai anak kami yang masih kecil, masih bayi gitu. Dan juga biaya harian kami. Kemudian saya juga harus memberi untuk papa saya yang karena mama saya sumber pemasukan, jadi ketika mama meninggal, papa saya tidak punya lagi pemasukan gitu. Ya, walaupun memang menerima dana pensiunnya mama gitu, tapi tidak seberapa, tidak dapat mencukupi kebutuhan papa dan adik-adik laki-laki saya. Jadi banyak hal yang berkecamuk di dalam pikiran. Jadi saya mau tekankan bahwa hutang kami itu bukan karena foya-foya, ya. Tuhan yang menjadi saksi. Jadi selama 6 tahun saya berusaha untuk mengupgrade diri saya. Saya berusaha untuk melatih skill saya untuk lebih siap lagi bekerja. Dan selama 6 tahun ini pula saya berusaha untuk melamar pekerjaan kemana-mana. Saya apply kemana-mana untuk posisi apa aja gitu, termasuk jadi PRT ya. Saya ngelamar jadi pembantu rumah tangga. Ternyata saya tidak kompeten untuk jadi pembantu rumah tangga, ditolak saudaraku. Ya, jadi saya juga melamar jadi cleaning service, tapi sama ditolak juga gitu ya. Ternyata sarjana itu tidak menjamin saudara bisa langsung diterima jadi PRT. Jadi PRT itu bukan sesuatu pekerjaan yang gampangan ya. Malah menurut saya suatu pekerjaan yang sulit itu salah satunya itu PRT, pembantu rumah tangga. Ya. Tapi Tuhan selalu punya cara. Jadi walaupun dalam segala kekurangan kami, Tuhan selalu menyediakan. Walau dalam segala hutang-hutang kami, Tuhan selalu memberi kami makan. Ya. Beberapa minggu terakhir, setelah dihitung semuanya, kami tidak bisa lagi membayar hutang kami. Kami tidak mampu lagi membayar hutang kami. Sehingga saya harus belajar melepaskan gengsi. Itu Tuhan ajarkan. Lepaskan gengsi. Ya. Kemudian minta bantuan kepada teman-teman. Bahkan saya juga sempat minta bantuan kepada leaders-leaders di life group kita. Ya. Kemudian saya juga minta bantuan kepada gereja. Saya minta bantuan kepada siapapun yang bisa menolong kami. Karena memang kami benar-benar tidak bisa lagi untuk membayar. Ya. Memang ada yang membantu kami, tapi tetap saja tidak cukup gitu ya. Tetap saja tidak cukup. Dan 2 hari yang lalu kami menerima kabar bahwa ternyata kami itu punya rumah milik kakek yang diwariskan kepada cucu-cucu. Jadi termasuk saya juga gitu. Nama saya masuk di situ. Diwariskan kepada cucu-cucu. Jadi ada perusahaan yang mau bayar rumah ini dan hasil pembagiannya itu kalau mau dihitung nilainya dapat membayar sekitar 3 kali lipat dari nilai hutang kami pada saat ini. Gitu. Itu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa besar di dalam kehidupan kami. Ya. Nah, terus menurut teman-teman kira-kira bagaimana cara Tuhan akan membayar 6 tahun pergumulan saya cari kerja? Kira-kira gimana cara Tuhan untuk membayar 6 tahun? 6 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ya, saya nggak tahu Ayub mengalaminya berapa lama gitu. Tapi saya yakin itu bukan cuman sehari 2 hari aja gitu ya. Ayub mengalami pergumulan yang seperti itu. Bahkan dia mengalami yang jauh lebih berat dari yang kami alami. Ya, baru saya senang lihat fotonya Pak Wianto, senyum gitu, ganteng orangnya. Ya, jadi menurut kalian kira-kira gimana cara Tuhan bayar 6 tahun pergumulan saya nyari kerja? Ya, saya selama beberapa tahun ini Tuhan kasih satu kata, serendipity. Serendipity itu adalah suatu event yang terjadi
pada saat dia terjadi baru kita ngerti, oh ternyata ini toh maksudnya gitu. Itu serendipity. Setelah dia terjadi baru kita ngerti maksudnya apa. Ya. Kemudian sekitar setengah jam sebelum Komsel LG dimulai tadi, ya, sebelum live group malam ini kita dimulai, setengah jam sebelum ibadah, saya dapat informasi bahwa saya diterima bekerja di salah satu perusahaan di Singapura. Si Citra nggak tahu, dia nggak tahu. Coba lihat ekspresinya tuh. Dia nggak tahu. Saya diterima bekerja untuk perusahaan di Singapura, kerjanya full remote, jadi saya bisa kerja dari mana aja selama bisa koneksi internet. Kemudian cara Tuhan membayar 6 tahun saya melamar pekerjaan, yaitu gaji yang saya terima nilainya 6 kali lipat dari yang saya harapkan, gitu. Nilainya 6 kali lipat dari nilai yang saya bilang, Tuhan terserah yang gini aja, ini udah cukup. Tuhan ngasihnya 6 kali lipat loh dari itu, gitu. Ini bicara mengenai crazy faith, iman yang gila-gilaan sama Tuhan. Ya, dia nangis tuh Citra. Ya, saya tinggal konfirmasi aja. Besok sore paling lambat, mereka minta konfirmasi paling lambat besok sore. Dan saya fix akan mulai bekerja secepatnya. Ya, proses kami memang belum selesai. Proses kami memang masih panjang. Ya, kalau di restoran itu biasanya ada level untuk rasa cabai gitu ya. Mulai dari level 1 sampai level 10. Level 10 yang paling pedas. Mungkin kalau yang kami alami hari ini adalah level 6 gitu contohnya. Nah, kalau bisanya yang kami alami hari ini tuh level 6, nggak bisa dibayangkan gitu. Kalau level 7 nanti kayak apa gitu ya. Nggak bisa dibayangkan. Ya, kami belum tahu. Tapi Tuhan akan tetap Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan akan tetap Tuhan. Ya, iman yang besar akan dimulai dari iman yang kecil. Ketika kita lagi butuh didoakan, saya ingatkan kembali, belajarlah untuk terus mendoakan orang. Ketika kita butuh untuk dilayani, belajarlah untuk tetap melayani orang. Ketika kita lagi butuh bantuan, belajarlah untuk tetap memberi bantuan seberapapun kita bisa. Ya, karena saya belajar bahwa keberadaan kita hari ini, tujuan utama sebenarnya kan bukan untuk diri kita pribadi. Tujuan kita ada di dunia ini itu adalah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Ya. Karena firman Tuhan kan bilang, kasihi Tuhan, kemudian kasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Cuman kebanyakan kita ngasih porsi yang paling besar itu di mengasihi diri sendiri gitu. Kalau kita udah rasa cukup aman untuk diri kita, baru porsinya itu kita serahkan sisanya untuk orang lain gitu ya. Baru kita bagi seperti itu. Contohnya kalau misalnya kita punya gaji 5 juta contohnya sebulan. Ya, Tuhan bilang ngasih. Kita biasanya akan ngitung dulu untuk saya dan keluarganya cukupnya berapa. Untuk kebutuhan saya berapa. Ya, untuk pengeluaran ini berapa. Kebutuhan itu berapa. Nanti sisanya gitu kan. Biasanya kita memberikan porsi yang paling besar untuk diri kita sendiri. Saya juga belajar bahwa kebanyakan anak Tuhan ketika Tuhan tambahkan berkat dalam hidupnya, bukan standar pemberiannya yang meningkat, malah standar hidupnya yang semakin meningkat. Nah, itu juga kita harus saling mengingatkan. Ya, kita harus saling menguatkan, saling belajar bahwa hidup kita di dunia ini masih banyak orang lain yang juga membutuhkan bantuan kita. Seberapapun kita bisa menolong mereka. Saya juga bersyukur Pak Wianto juga sempat berusaha carikan saya pekerjaan. Terima kasih Pak Wianto. Pak Wianto luar biasa sekali. Febri dan Ebo juga sudah memberikan bantuan yang luar biasa. Ya, kalian tidak bisa, memang tidak bisa terlihat oleh banyak orang gitu ya. Tapi percayalah, saya tetap mendoakan bahwa berkat Tuhan yang luar biasa pasti akan terjadi dalam kehidupan semua kalian yang sudah membantu kami. Ya, itu sharing saya mengenai Crazy Faith pada hari ini. Sebelum kita share satu dengan yang lain, mari kita sama-sama berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau sudah menyampaikan firman melalui hamba pada malam hari ini. Engkau sudah berbicara. Biarlah kiranya Tuhan firman itu tetap kuat tertanam dalam hidup kami, bertumbuh di dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan hari ini kami akan memiliki pandangan yang baru, memiliki cara hidup yang baru sebagai orang-orang yang beriman besar dalam Tuhan. Kami mau memiliki iman yang gila-gilaan di dalam Tuhan. Ajarkan kami Tuhan terus tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, untuk tetap berharap, percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang Tuhan buat selalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya berkat Tuhan terjadi bagi Komsel kami, bagi Life Group Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan.